Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab pada malam ini kami mau membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Kami yakini bahwa firman itu akan menguatkan kami semua dan memberi pengharapan kepada kami. Karena itu kami berdoa, Roh Tuhan menuntun kami, mengarahkan hati dan pikiran serta hidup kami, supaya kami semua hidup di dalam firman-Mu dan melakukannya dengan penuh sukacita. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11, dan saya akan membacakannya untuk saudara. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia punya kecenderungan berusaha supaya lebih baik, lebih terhormat, lebih berhasil, bahkan mungkin lebih berkuasa. Tidak salah cita-cita atau harapan seperti itu, asal ketika mencapai posisi atau status tersebut, semuanya harus bermanfaat untuk pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, atau bermanfaat bagi banyak orang. Kalau status tersebut sebagai sebuah kesombongan, sehingga orang lain dianggap kurang penting bagi dirinya, maka sesungguhnya ia sama dengan ahli Taurat dan kaum Farisi di zaman Yesus. Seperti yang kita baca pada malam ini. Acap kali Yesus berhadapan dengan mereka, lalu terjadi percakapan yang mengungkapkan kesombongan yang berlebihan. Tercatat pada ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Paralelnya bisa terlihat dalam percakapan Yesus dengan ahli Taurat dan kaum Farisi tentang bagaimana menjadi pemimpin. Dalam Injil menurut Matius pasal 23 ayat 12, akhirnya Yesus mengulangi lagi ungkapan, dan siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Atau perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai menyangkut status pemungut cukai yang dianggap tidak benar di hadapan Tuhan. Menurut Lukas pasal 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berulang kali Yesus mengungkapkan ini untuk berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meninggikan diri dan menganggap orang lain lebih rendah tidak benar dan tidak berguna, sangat ditentang oleh Yesus. Artinya, hidup merendahkan diri atau rendah hati yang diajarkan Yesus merupakan pola hidup orang percaya. Status sosial yang tinggi dengan berbagai fasilitas sesungguhnya merupakan anugerah Allah yang dipakai sebenarnya untuk melayani. Sebab itu orang yang menyombongkan diri adalah orang yang menentang Allah. Gaya hidup seperti ini diperankan oleh para pemimpin bait Allah, ahli Taurat dan kaum Farisi yang selalu menentang Yesus. Seharusnya pemimpin yang baik dan rendah hati, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat adalah pemimpin yang belajar mendengar suara Tuhan dan firman-Nya serta mendengar suara umat atau rakyatnya. Sebaliknya, umat atau rakyat yang rendah hati harus juga mendengar suara Tuhan dan suara pemimpinnya. Kuncinya adalah kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus belajar merendahkan hati. Dan doa kepada Tuhan adalah bentuk pelayanan dalam kerendahan hati. Kalau kita berdoa bagi orang lain dan dunia ini, artinya dalam doa itu kita sedang melayani orang lain di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus tekun berdoa dalam kerendahan hati sebagai wujud pelayanan kita semua. Kita harus berdoa dengan sikap rendah hati kepada pemimpin gereja kita supaya mereka melayani dengan semangat kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau menghayati percakapan Yesus dengan para pemimpin bait Allah, maka sebagai pemimpin, hidup dalam kerendahan hati merupakan nilai penting dalam pelayanan itu sendiri. Nilai pelayanan yang ditampilkan oleh para pemimpin merupakan teladan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kepemimpinannya, sehingga menjadi panutan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Itu artinya menjadi pemimpin yang melayani dalam kerendahan hati dan selalu hidup dalam doa supaya Tuhan menguatkan kita setiap saat. Kesaksian Rasul Paulus bahwa Kristus yang merendahkan diri dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kristus memberi contoh untuk melayani dengan kerendahan hati, bukan mencari status atau kedudukan, bukan sebuah prestise,
tetapi tujuannya untuk menyelamatkan dunia ini dari perbuatan dosa dan meluputkan manusia dan dunia ini dari berbagai malapetaka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ke arah itulah gereja dan para pemimpin harus melayani dengan penuh kerendahan hati, sehingga semakin banyak orang yang sedang mengalami masalah bisa terjangkau dan tindakan pemulihan dapat dilakukan secara konkret. Tindakan Yesus mengingatkan kita untuk berbuat lebih serius daripada perdebatan super serius, tanpa tindakan nyata yang menyelamatkan sesama. Situasi kondisi dalam pergumulan seperti ini hendaklah kita melakukan tindakan pelayanan dalam kerendahan hati, yaitu menolong dan memberikan ketenangan bagi sesama manusia. Itulah tugas seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah dunia, di tengah bangsa Indonesia yang sedang berjuang memerangi COVID-19, di tengah warga gereja yang harus menghadapi dan menjadi korban karena virus corona. Tuhan Yesus memberi kepercayaan bagi kita semua yang percaya untuk menjadi pemimpin. Ketika kita diutus ke dalam dunia melalui keluarga, gereja, sebagai lembaga, dan masyarakat untuk melayani dalam kerendahan hati sebagai seorang hamba. Kata Yesus, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam panggilan Kristus malam ini, sebagai pemimpin, sebagai warga gereja, marilah kita melayani dalam kerendahan hati. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Allah yang sudah didengar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.